Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Putri Kusmaningrum dari kelas 224C01 dengan nomor induk mahasiswa 202180912. Di sini saya akan menjelaskan pendapat saya mengenai etika kantor dan etika sehari-hari. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang etika kantor. Yang pertama akan saya bahas, pertama mengenai arti dari etika tersebut. Yang pertama, etika disebut juga ilmu normatif yang bersih tentang norma-norma atau peraturan-peraturan atau nilai-nilai yang berisikan tentang kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada etiket. Etiket disebut juga tentang norma-norma atau sopan santun atau juga tata pergaulan. Yang dalam etika kantor terdapat beberapa etika. Yang pertama akan saya bahas, pertama etika bergaul. Etika bergaul untuk seluruh karyawan perusahaan, karena setiap harinya karyawan perusahaan melakukan interaksi antar satu sama lain yang mencakup komunikasi. Komunikasi dapat berjalan baik jika antar lawan bicara dapat memahami sifat satu sama lain. Adapun hal yang harus kita perhatikan dalam etika bergaul. Yang pertama harus bersikap sopan dan ramah, yang kedua harus menjaga perasaan orang lain, yang ketiga ketika teman kerja kita membutuhkan bantuan kita harus siap membantu teman kerja tersebut. Yang kedua yang akan saya bahas adalah etika berpakaian. Setiap orang pasti ingin pakaiannya terlihat menarik oleh dirinya dan dilihat orang lain, karena pakaian bisa mencerminkan kepribadian orang tersebut. Pakaian yang baik mencerminkan rasa anggun dan rasa profesionalitas. Ada beberapa cara etika berpakaian yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, biasakan menggunakan pakaian yang pas sesuai dengan diri kita. Yang kedua, menggunakan pakaian yang sesuai dengan jenis kepribadian kita. Yang ketiga, biasakan berpakaian bersih dan rapi. Yang selanjutnya akan saya bahas adalah etika berbicara. Etika berbicara hal yang sangat penting yang harus banyak kita perhatikan, karena agar lawan bicara kita mudah mengerti apa yang telah kita bicarakan. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam etika berbicara. Yang pertama, berbicaralah dengan jelas dan sopan. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah digunakan dan mudah dimengerti. Yang ketiga, gunakanlah bahasa yang baik dan benar. Yang keempat, berusaha untuk mengimbangi lawan bicara. Ada beberapa hal yang harus kita hindari dalam etika berbicara. Yang pertama, jangan pernah memotong pembicaraan orang lain. Yang kedua, jangan menggunakan nada bicara yang tinggi. Yang ketiga, dilarang. Yang ketiga, jangan membicarakan kejelekan orang lain. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bagaimana cara menjaga hubungan yang baik dengan rekan kerja. Yang pertama, biasakan saling membantu satu sama lain antar rekan kerja. Yang kedua, menghargai setiap apa yang rekan kerjakan. Yang ketiga, biasakanlah diskusi dengan topik pembicaraan yang bermanfaat. Yang keempat, jangan menjatuhkan teman kerja antara satu sama lain. Hal yang terakhir yang akan saya bahas adalah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam etika kantor. Yang pertama, sosialisasi. Sosialisasi merupakan hal penting dalam saya jelaskan tentang etika dalam kehidupan sehari-hari menurut pendapat saya. Contoh etika dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah membuang sampah pada tempatnya, membayar pajak tepat waktu, memiliki sikap sopan santun, menghargai orang lain, dan yang terakhir adalah bersikap ramah dan mudah bergaul. Sekian presentasi mengenai materi tentang etika kantor dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.